Pemirsa sebangsa dan setanah air, Anda sedang mengikuti acara obrolan santai. Bagaimana dengan kabar Anda? Saya berharap bahwa keadaan Anda dalam keadaan baik-baik, tidak kekurangan satu hal apapun yang bersifat kebaikan. Pemirsa, kita akan belajar bersama-sama tentang ketuhanan. Namun sebelum Anda belajar dari dua sisi, yaitu sisi Al-Quran dan sisi Injil. Jadi kita harus belajar dari kedua-duanya, sebab kedua agama ini sejak zaman dahulu kala seling melakukan perdebatan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, sebab setiap kedua umat beragama ini sesungguhnya ingin masuk surga. Pemirsa, sebelum saya ajak Anda untuk masuk dalam program obrolan ini, saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu dangdut terlebih dahulu. Pemirsa, saya menggunakan template Samsung kamera ini, jadi sangat amatir, sangat sederhana, dan saya masih belajar di dalam pembuatan program acara obrolan ini. Demikian juga jika ada kesalahan dalam apa yang hendak saya sampaikan, Anda diberi kesempatan untuk memberikan kritik dan saran, bahkan koreksi. Jika ada kesalahan-kesalahan, Anda bisa mengoreksi dan membuat apa yang salah menjadi benar. Kita lanjutkan mendengarkan lagu dangdut terlebih dahulu. Pemirsa, apapun agama Anda, jangan Anda dan saya membuat suatu hal apapun yang menimbulkan perpecahan di antara perbedaan umat beragama. Sebab lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu harus berlaku, itu harus ditegakkan, sehingga tidak ada pertumpahan darah di antara satu sama lain. Sebab sesungguhnya pertumpahan darah bukan kehendak Tuhan, itu adalah kehendak musuh umat manusia, umat beragama, yaitu iblis dan antek-anteknya. Saya tahu pada waktu saya membuat program ini, iblis dan kerajaannya tidak suka terhadap apa yang saya lakukan. Tapi juga saya tahu bahwa Tuhan beserta dengan saya yang dinamakan Immanuel. Jadi saya tidak perlu takut, sebab iblis tidak akan pernah dapat menjamah saya selama saya hidup di dalam kesucian.
Karena itu saya harus menjaga dan minta anugerah Tuhan, kita semua, saya dan Anda, untuk kita bisa senantiasa hidup dalam kesucian. Kita minta anugerah Tuhan untuk pergi dari cengkeraman dosa, pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Anda bisa mengikuti kata-kata saya. Tuhan, berikan aku anugerah-Mu untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Sekali lagi, apapun agama Anda, saya tidak sedang mengajak Anda untuk masuk agama tertentu. Anda bisa ikutin kata-kata saya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan segala sesuatu, berikan aku anugerah-Mu untuk pergi dari cengkeraman dosa, pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Amin. Pemirsa sebangsa dan setanah air, saya akan mengajak Anda untuk melihat suasana neraka, bagaimana suasana neraka dan bagaimana suasana surga kita dapatkan dari Al-Quran dan kita dapatkan dari Injil. Ya, kita akan bacakan dari kitab Al-Quran surat Al-Ghasiyah di Al-Quran halaman 889. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya akan bacakan, pemirsa. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Pada hari kiamat nanti akan ada banyak sekali orang yang tertunduk dan terhina, orang-orang yang masuk neraka, pemirsa. Saya berharap, saya berdoa, itu bukan Anda dan bukan saya. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Jadi setiap harinya karena kerja keras, bersusah payah, hanya mengejar harta dunia, sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Hati-hati, ini saya sedang berbicara mungkin untuk Anda, dan saya juga sedang berbicara untuk saya sendiri. Mereka memasuki api yang sangat panas. Di sini dikatakan bukan api panas, api yang sangat panas di neraka, pemirsa. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Ini ada di dalam Al-Quran, saudara. Saudara mungkin ada di rumah, baca halaman 889 surat Al-Ghasiyah. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon berduri. Anda bisa bayangkan. Ada makanan, ada, tapi itu makanannya hanya pohon yang berduri. Anda bisa bayangkan, Anda makan pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Anda sudah makan pohon berduri, sudah gitu tidak bisa menimbulkan kenyang, tetap lapar terus. Tidak bisa menghilangkan rasa lapar, pemirsa. Merasa tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan lapar, pemirsa. Saya baca terus. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Pemirsa, ini sangat indah sekali. Saya berharap itu adalah Anda dan saya, yaitu orang-orang yang masuk surga. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Ayat yang ke-9, merasa senang karena usahanya sendiri. Untuk masuk surga itu anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Memang kita harus melakukan amal soleh, amal ibadah, tetapi itu bukan yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah anugerah Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Oh, oleh karena saya orang baik, saya masuk surga. Saya suka melakukan amal soleh, saya masuk surga. Bukan. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik Anda. Tentu kita harus melakukan perbuatan baik, saudara, dan benar. Mereka dalam surga yang tinggi. Saya akan bacakan terus. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun
dan permadani-permadani yang terhampar. Saudara pemirsa, betapa indahnya suasana surga di surga sana. Indah sekali. Ada permadani yang terhampar. Wow, indah sekali. Tidak terbayangkan pemirsa. Mungkin Anda memasuki gedung yang sangat indah di dunia ini, tapi di surga jauh lebih indah daripada gedung ya, daripada keindahan yang ada di dunia ini. Mungkin Anda punya istri cantik, tetapi surga lebih indah dari kecantikan istri Anda. Kejarlah bukan kecantikan manusia, kejarlah kecantikan surga, yaitu Tuhan sendiri. Kejarlah Tuhan. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi memang ada perbedaan antara Nabi Muhammad dan Isa. Ya, kalau Isa memang akan diberi kuasa. Isa akan berkuasa di dunia dan akhirat. Dan dia akan menjadi Imam Mahdi, imam yang adil. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengasapnya dengan azab yang besar. Sesungguh kepada kamilah mereka kembali. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Dari tanah kembali menjadi tanah. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Jadi sudah kewajiban Tuhan untuk meminta pertanggungjawaban kepada setiap kita masing-masing umat manusia, yaitu ciptaannya. Pemirsa, itulah suasana neraka. Betapa menakutkan, betapa menderita suasana di neraka. Saudara, akan saya ajak untuk melihat neraka dari versi Injil. Jadi Anda sudah saya ajak membaca suasana neraka dari versi Al-Quran. Saya akan ajak Anda membaca suasana neraka dari versi Injil. Pemirsa, Anda tidak salah dan tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran bagi Anda yang agama Kristen. Dan Anda yang beragama Islam, Anda tidak haram jika Anda membaca Injil. Saya harap Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi bacalah kedua-duanya. Saya berharap pada waktu Anda membaca baik Injil maupun Al-Quran, Tuhan akan mewahyukan dirinya. Siapakah itu Isa Al-Masih yang terus-menerus menjadi perdebatan di antara kedua agama ini? Anda bisa lihat banyak sekali pemimpin, ya, orang Kristen, pemimpin yang sudah pemimpin masuk Islam, dan orang-orang yang pemimpin dari Islam masuk Kristen. Nah, itu akan membingungkan Anda. Karena itu lebih baik Anda membaca dari sumbernya langsung, yaitu Injil dan Al-Quran. Mari kita lanjutkan. Saya akan bacakan dari versi Injil. Namun demikian, Anda saya ajak dulu untuk dengarkan dangdut. Ya, dangdut hanya sebagai selingan saja. Saya berharap Anda tetap fokus kepada apa yang hendak saya sampaikan. Saya sendiri masih belajar. Jadi jika ada ketidaksempurnaan Anda bisa menyempurnakan di komen-komen di bawah YouTube ini. Orang kaya dan Lazarus
yang miskin. Anda bisa baca di Injil Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Pemirsa, saya bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Mungkin itu Anda lupa dengan kekayaan Anda. Anda lupa kepada Tuhan karena Anda hanya menikmati kemewahan di dalam kekayaan Anda. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, yaitu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Ibrahim atau Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, orang kaya itu ya, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Ibrahim. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Ibrahim, Bapak Ibrahim, Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Saudara bisa bayangkan betapa suasana di neraka panas sekali, pemirsa. Maaf, saya sangat menyampaikannya dengan berapi-api. Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara bisa bayangkan suasana di neraka. Jadi orang kaya itu sudah gak kuat lagi. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi kosok baline kalau orang Jawa bilang. Sebaliknya, sesudah di hari penghakiman ternyata orang kaya menderita dan orang miskin itu Lazarus dimuliakan oleh Tuhan, menerima penghiburan dan kebahagiaan di surga. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita, sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi di antara surga dan neraka itu ada suatu jurang yang tidak dapat terseberangi, saudara pemirsa. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Ibrahim, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi orang kaya itu berpikir kalau ada orang mati dari neraka atau dari surga yang hidup lagi bersaksi, mereka akan percaya. Namun apa kata Bapak Ibrahim? Kata Ibrahim jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau menurut versi Injil, Yesus Kristus itu mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, memberitakan dirinya sendiri, memberitakan kerajaan surga, kerajaan Allah. Tetap juga ada yang tidak percaya siapa itu Yesus. Ada yang mengatakan Yesus itu nabi, ada yang mengatakan Yesus itu nabi biasa,
atau manusia biasa. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, namun yang jelas Tuhan itu tidak diperanakan dan Tuhan tidak memperanakan. Di Injil pun dikatakan yang sama. Tuhan tidak diperanakan dan Tuhan tidak memperanakan, dan Tuhan itu Esa. Ya, pemirsa. Nah, pemirsa, bagaimana agar kita tidak masuk neraka jahanam? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak masuk neraka jahanam. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebelum Anda mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana caranya kita tidak masuk neraka jahanam. Kita dengarkan dangdut terlebih dahulu. Pemirsa sebangsa, setanah air dimanapun Anda berada, saya ada di situ bersama-sama dengan Anda, dan Anda ada di sini bersama-sama dengan saya. Jarak dan waktu tidak menjadi masalah dengan adanya dunia teknologi informasi yang sudah sangat maju. Anda mungkin sekarang sudah memasuki tahun 2030. Sekarang ini saya membuat video ini tahun 2014. Saya tahu bahwa video ini akan dibaca di tahun 2014 yang akan datang. Mungkin sekarang hari ini Anda di tahun 2014, di tahun 2040 sedang menonton video ini. Saya berharap bahwa video ini berguna. Pemirsa, perdebatan agama antara Kristen dan Islam sudah sejak zaman Cindil Abang. Apa maksudnya sudah sejak zaman dahulu, dan tidak akan pernah mengalami titik temu. Di Al-Quran dikatakan bahwa Yesus itu bukan tidak disalib, tetapi yang disalibkan bukan Isa, bukan Yesus, tetapi seorang yang diserupakan dengan Isa. Sedangkan di Injil dikatakan sebelum Isa disalibkan dia sudah menubuatkan, dan di dalam kisah-kisah sebelumnya, di dalam nubuatan-nubuatan sebelumnya sudah diceritakan bahwa Yesus akan, atau Isa akan disalibkan dan akan mati dan akan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara mereka. Mana yang benar? Kita tidak akan pernah bisa membenarkan kecuali Tuhan sendiri bisa dibuktikan, yaitu nanti pada hari penghakiman. Sekali lagi, pada hari penghakiman. Nah, kita akan belajar sekarang, saya masih belajar, yaitu dari versi Injil bagaimana caranya agar kita tidak masuk neraka. Perbuatan, yaitu di Galatia 5 ayat yang 19 sampai dengan ke-23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Saudara, pikiran Anda dan pikiran saya jangan sampai, hati kita juga jangan sampai penuh dengan percabulan, pikiran-pikiran cabul. Itu bisa disebabkan karena Anda suka nonton video-video porno. Apakah Anda pemimpin agama atau siapa saja, orang awam, ya, jabatan
kepemimpinan agama tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga adalah anugerah Tuhan, dan kita tidak melakukan hal-hal tersembunyi di hadapan manusia, tapi tidak pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai saya sangat menghormati jabatan pendeta ataupun jabatan pemimpin-pemimpin agama lain, tapi tetap saya katakan bahwa jabatan tersebut tidak membawa masuk ke surga. Yang membawa masuk ke surga adalah anugerah Tuhan dan perbuatan kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, merokok misalnya. Ada yang mengatakan, ini sesuai dengan tafsiran masing-masing ya. Saya berharap tafsiran saya tidak salah, dan kalau salah Anda bisa mengkoreksi dan membenarkan. Kecemaran, merokok. Ada yang mengatakan merokok itu makruh. Ada Kristen radikal yang mengatakan merokok itu haram, sebab tubuh kita adalah bait Rohul Kudus. Ya, jadi tubuh kita tidak boleh dicemarkan oleh merokok, mabuk-mabukan, ya, sebab tubuh kita adalah bait Rohul Kudus. Ada pula Kristen yang mengatakan, mana firman-Nya yang mengatakan tidak boleh merokok? Ya, tidak ada yang mengatakan jangan merokok, tapi ada yang mengatakan pencemaran itu masuk neraka. Jadi jangan sampai tubuh Anda dicemari oleh hal-hal duniawi, pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Pencemaran jasmani yaitu tubuh Anda dicemari dengan merokok, dengan mabuk-mabuk, dengan narkoba. Pencemaran rohani yaitu hal-hal rohani Anda diberi makan dengan tonton-tontonan porno, ya. Ya, saya masih belajar, pemirsa. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemirsa, sekali lagi, ada beberapa hal yang bisa menyeret ke neraka. 1. Penyembahan berhala, pencemaran, percabulan, hawa nafsu, sihir. Siapapun yang melakukan sihir itu syirik dan berdosa dan masuk neraka. Ini bukan saya yang ngomong, ini kitab suci. Perseteruan, orang yang suka membuat berseteru, membuat pecah belah, membuat berantem. Perselisihan, orang yang suka membuat selisih, orang yang suka membuat perpecahan antara agama yang satu dengan agama yang lain, menimbulkan pertumpahan darah karena menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita yang tidak benar yang menimbulkan kebencian agama yang satu kepada agama yang lain. Ini juga masuk neraka. Ini bukan saya yang ngomong, ini kitab suci ya. Terus kemudian amarah, Anda gampang marah. Iri hati, Anda iri hati aja nggak masuk surga. Amarah itu orang yang gampang kebakaran jenggot, itu juga nggak masuk surga. Orang yang tidak perlu marah, marah juga. Kalau nggak perlu marah, ya nggak usah marah. Roh pemecah, kedengkian, kemabukan, Anda suka mabuk-mabuk, itu pun masuk neraka. Ini Injil ya, yang mengatakan, bukan saya. Pesta pora, Anda suka pesta pora seperti orang kaya yang ada di dalam kisah tadi, itu pun masuk neraka. Kedengkian, Anda dengki, kemabukan, pesta, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maksudnya tidak masuk surga. Pemirsa, itu tadi bagaimana caranya agar kita tidak masuk neraka, yaitu kita harus tidak menjamah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu perbuatan daging. Perbuatan daging apa? Perbuatan tubuh. Jadi tubuh kan maunya melakukan hal-hal yang menyeret ke neraka. Tetapi kalau tubuh kita dikuasai oleh Rohul Kudus, dikuasai oleh kehendak Tuhan, ya, mungkin bahasa yang bisa Anda terima adalah bahasa yang saya mengatakan,
tubuh Anda dan tubuh saya dikuasai oleh segala sesuatu yang berkehendak kepada Tuhan, maka kita tidak akan masuk neraka. Nah, kita harus melakukan yang disebut dengan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih sangat penting, pemirsa. Anda melakukan ibadah tapi bukan karena kasih kepada Tuhan dan sesama, itu pun sia-sia. Lakukan ibadah Anda sesuai dengan agama kita masing-masing, karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita, walaupun kita berbeda-beda suku, ras, dan agama. Tetapi buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi orang yang sabar itu masuk surga. Kemurahan, orang yang murah hati masuk surga. Jadi kalau ada dari agama tertentu bermurah hati, ya jangan Anda salah paham. Anda ini melakukan firman Tuhan. Jadi kalau melakukan memberi bermurah hati, jangan sampai disalah mengerti, ya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pemirsa, kalau Anda melakukan buah roh yang barusan saya sebutkan tadi, tidak ada hukum yang menentang hal itu dan Anda akan masuk surga. Masuk surga bukan karena perbuatan baik kita, amal soleh kita, bukan. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Tetapi sekalipun kita masuk surga karena anugerah Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu melakukan amal soleh dan perbuatan baik. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di Hong Kong ini saya hidup di tengah-tengah orang-orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mata saya terbuka. Ternyata orang-orang ateis hidup lebih baik dari ada orang-orang yang nggak semua orang-orang yang mengatakan dirinya beragama. Banyak sekali, saya bekerja di hotel berbintang 5, jadi saya tahu yang memakai atribut-atribut keagamaan, tapi itu untuk menutupi dosa-dosa. Apakah itu Anda bertobat? Tuhan mengasihi setiap orang, suku, bangsa manapun. Tuhan mengasihi. Jadi Tuhan tidak membenci satu orang pun. Tuhan mengasihi pendosa, sekalipun dia benci terhadap dosa. Jadi kalau Anda orang berdosa, Tuhan mengasihi Anda. Saya tidak mengajak Anda untuk memasuki agama tertentu. Jika Anda terikat oleh perbuatan-perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, suka marah, kepentingan diri sendiri, pencurian, roh pemecah, kedengkian, kebencian, ya, kemabukan, pesta pora. Anda diliputi dengan narkoba, diikat dengan semua itu, dan Anda ingin terbebas, Anda bisa mengikuti doa-doa saya. Sekali lagi, saya tidak mengajak Anda untuk memasuki agama tertentu, dan saya tidak juga memaksa. Terserah Anda. Anda boleh mengikuti doa saya. Tuhan yang menciptakan alam semesta, di dalam nama Isa Al-Masih, yaitu nama di atas segala nama, nama yang membangkitkan orang mati. Tuhan, terima kasih. Aku mohon Engkau menuntun doa-doaku. Sekarang Anda bisa ikuti saya. Segala sesuatu yang mengontrol hidupku, yang membuat aku terus-menerus melakukan narkoba, melakukan perzinahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, aku perintahkan yang menyetir itu semua keluar dari tubuhku, keluar dari hidupku, dan jangan kembali lagi, di dalam nama Isa Al-Masih. Amin. Sekali lagi pemirsa, saya tidak mengajak Anda untuk memasuki agama tertentu. Saya hanya berharap bahwa video ini berguna dan membuat Anda memiliki kerinduan lebih dalam lagi untuk mencari Tuhan,
lebih dari segalanya. Saya sangat berharap sekali lagi Anda membaca Injil dan membaca Al-Quran, dan pada saat Anda membaca kedua-duanya, maka Tuhan akan mewahyukan dirinya. Siapakah Isa Al-Masih? Apakah dia manusia biasa? Apakah dia nabi atau dia Tuhan? Terima kasih Anda sudah nonton acara oplosan ini. Saya berharap Anda akan menonton video-video yang akan saya buat berikutnya. Anda bisa kasih like di YouTube jika Anda suka, dan jika Anda tidak suka, Anda bisa dislike. Jika Anda dislike, saya tidak menjadi masalah. Saya berterima kasih. Itu akan membuat saya lebih bersungguh-sungguh berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan saya melakukan pembuatan video berikutnya yang lebih baik. Jika Anda suka, itu membuat saya semakin bergairah untuk membuat video-video berikutnya. Jadi kedua-duanya saya mengucapkan terima kasih. Dari kota internasional Hong Kong, saya ingin mengucapkan salam, itu salam sukses, berhasil, mantap. Bye-bye. Dari